Di waktu yang penuh berkah ini masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan nikmat terbesar ya. Nikmat Islam, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya bersaudara ya dalam dipersatukan dalam kajian thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelumnya kita berdoa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita masih ya membahas tentang menyimpulkan amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita simpulkan dari hari pertama sampai nanti ayyamut tasyrik seperti apa ya, untuk semakin menguatkan diri kita, semakin menguatkan hati kita bahwa kita harus memberikan perhatian khusus di hari-hari sekarang ya, dari tanggal 1 sampai nanti ayyamut tasyrik. Mudah-mudahan kita semua menjalaninya dengan penuh makna gitu ya, karena kita sudah mengetahui dari apa saja yang harus kita lakukan. Jangan sampai menit-menit atau detik berlalu begitu saja ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, hari ini terakhir membahas tentang masih ya menguatkan dan menyimpulkan apa saja dan bagaimana kita harus memberikan perhatian khusus. Nah, di sini ada kesimpulan akhir ya, dari amalan awal Zulhijjah sampai ayyamut tasyrik itu seperti apa. Nah, di sini ya disampaikan oleh penulis bahwa untuk lebih menguatkan kita ya, sebetulnya kemarin sudah dibahas. Nah, namun kita simpulkan dari tanggal 1 sampai ayyamut tasyrik itu apa saja amalan-amalannya ya, bahwa kemarin sudah kita bahas awal Zulhijjah adalah begitu istimewa ya, hari yang istimewa. Dalilnya di surah Al-Fajr bahwa walayalin asyr, dan Allah bersumpah dengan demi malam yang 10 gitu ya, wal fajar, demi fajar, walayalin ash dan demi malam yang 10. Nah, di sini wasyaf'i ya, dan yang genap, wal watar, dan yang ganjil ya, yang genap di sana maksudnya nanti di bawah ada ya, bahwa 10 malam atau 10 hari di sini ada 4 tafsir ya. Ada yang berpendapat 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ada yang berpendapat 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada yang berpendapat 10 hari pertama di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Muharram gitu ya. Bahwa di sini langsung saja ya pada pendapat yang menguatkan mengenai keutamaan awal Zulhijjah, bahwa di antaranya hadis dari Ibnu Abbas ya, beberapa hari ini saya bacakan untuk lebih meyakinkan diri bahwa begitu istimewanya di hari-hari sekarang yang sedang kita jalani. Jangan sampai menit demi menit berlalu begitu saja tanpa amal soleh dan ketaatan kita ya. Mal amal, bahwa tidak ada amalan afdal ya, yang lebih utama fi ayyamil asyri, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, bahwa tidak juga ya jihad fisabilillah lebih ditandingi dengan jihad fisabilillah. Jadi intinya dari hadis ini bahwa sekarang yang kita jalani 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari di mana amalan kita mendapatkan afdal ya, keutamaan atau kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara setahun 365 hari ya, dalam setahun ada 10 hari yang istimewa. Ada 10 hari yang istimewa di mana ketika kita mengamalkan hal-hal yang kita lakukan itu bahwa mendapatkan mahabbah ya, rasa cinta dari Allah. Jadi
apapun yang kita lakukan, misalnya sekedar buang sampah atau sekedar mengambil duri di jalan, nah itu amalannya itu lebih afdol, lebih utama daripada di hari-hari yang lain ya, dibanding hari yang lain, bahkan tidak lebih utama dari jihad fisabilillah, kecuali misalnya yang jihad fisabilillah, misalnya orang yang berhaji kemudian dengan berjihad dengan harta dan raganya ya, maka kemudian meninggal di sana misalnya, nah baru gitu ya, tidak melebihi. Tapi kalau misalnya jihad fisabilillah ya, itu masih lebih utama melakukan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari ini gitu ya. Nah seperti itu. Jadi di antara 360 hari ada 10 hari yang istimewa ketika kita melakukan apapun. Nah itu lebih afdal, lebih utama ya, dan lebih disukai oleh Allah dibanding hari-hari yang lain. Nah di sini begitu mulianya gitu ya. Nah sehingga amalan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih afdal dan lebih dicintai Allah dibanding hari-hari yang lain dalam setahun. Misalnya ketika kita baca satu huruf saja ya, biasanya bi asyri amsalihha 10, ketika kita beramal soleh itu 10 kebaikan ya. Nah di hari-hari ini mah lebih dari itu gitu ya, lebih dari itu, bahkan lebih utama dan lebih dicintai. Nah ketika kita beramal soleh kemudian dicintai oleh Allah, maka itu sangat istimewa gitu ya. Makanya kalau para salafus soleh ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu mereka menghatamkan Al-Quran gitu ya. Jadi ketika 30 juz itu dibagi dalam 10 hari, kemudian amalan-amalan sholat sunnah ya, tidak hanya 40 rakaat misalnya kan, 17 wajib tambah tahajud 11, kemudian ditambah rawatib 12, kemudian dan lain-lainnya, duha dan sebagainya ya. Nah ini harus ada perhatian khusus ketika 10 hari pertama bulan Zulhijjah, baik sholat kita jangan pernah terlewat ya, misalnya rawatib dan sebagainya, kemudian saum ya bagi yang mampu, misalnya di awal-awal memperbanyak saum, kemudian juga sedekah kita ditingkatkan nih di 10 hari pertama ini, karena predikatnya adalah amalan kita akan dicintai oleh Allah juga tadi ya, lebih afdal dan lebih utama. Nah jadi bahkan tidak bisa ditandingi dengan jihad gitu ya, saking hebatnya, saking berlipat ganjarannya gitu ya. Nah kemudian amalan-amalannya ya yang sudah dibahas sebetulnya sebagian di kemarin. Saum sunnah ya, jadi disunahkan memperbanyak saum dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, karena Rasulullah ya mendorong kita untuk beramal soleh, dan saum itu adalah sebaik-baiknya amalan soleh ya. Saum itu sebaik-baiknya amalan soleh. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak takbir dan zikir. Nah ini ya, di antara amal solih lainnya adalah memperbanyak takbir, tahlil, tasbih, tahmid, istighfar, dan memperbanyak doa, dan disunahkan untuk dikeraskan ya ketika di sini pernah ada hadis dari riwayat Imam Bukhari ya, bahwa Ibnu Abbas waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata bahwa wazkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah, fi ayyami ma'lumat, yaitu di hari-hari yang ditentukan, ayyamul ashri yaitu 10 hari pertama, wal ayyamul ma'dudat, dan hari-hari yang ditentukan itu adalah ayyamut tasyrik ya, yaitu hari-hari tasyrik. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq, mereka keluar ila suq, ke pasar ya, fi ayyamil asyri. Nah jadi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab, dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah,
yukabbironi, keduanya bertakbir ya, wa yukabbirun nas ya, bitakbirihima, kemudian orang-orang pun sama ikut bertakbir gitu ya. Wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah, dan Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Nah di sini ya bahwa hadisnya sahih ya, bahwa segitunya gitu yang dilakukan oleh para sahabat gitu ya, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ke pasar ya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mereka bertakbir, kemudian orang pun ikut bertakbir. Nah bahwa pernah kita bahas ya bahwa takbir itu ada mutlak. Kalau mutlak itu tanpa dikaitkan dengan waktu ya, maksudnya bebas kapan saja. Ada juga takbir muqayyad, dikaitkan dengan waktu tertentu. Nah di sini takbir di awal Dzulhijjah itu sifatnya mutlak, artinya tidak dikaitkan pada waktu atau tempat tertentu. Jadi boleh misalnya kayak di pasar, di masjid, ketika jalan gitu ya. Nah takbir tersebut dilakukan dengan dikeraskan suara, khususnya untuk laki-laki. Sedangkan kalau takbir yang sifatnya muqayyad, artinya dikaitkan dengan waktu tertentu, misalnya dilakukan setelah sholat wajib berjamaah misalnya. Nah jadi takbir muqayyad ini, nah misalnya bagi orang yang tidak sedang melakukan haji, dilakukan mulai dari sholat subuh ya pada hari Arafah, dari 9 Dzulhijjah sampai asar pada hari tasyrik. Nah lalu kalau orang yang haji dimulai setelah sholat duhur ya, hari nahar di 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik terakhir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian amalan lainnya adalah menunaikan haji dan umroh ya. Ini juga sangat dianjurkan. Kemudian memperbanyak amalan solih tadi ya, sholatnya gitu ya. Kalau 40 rakaat itu masih standar, kalau lebih dari itu nah itu ya harus meningkatkan tadi ya. Yang standar itu 17 yang wajib, tambah 11 yang tahajud, tambah rawatib yang 12, itu udah 40 ya, plus duhanya misalnya, kemudian plus syukrul wudhunya dan lain sebagainya. Nah sedekahnya pun kita lipat gandakan ya di 10 hari pertama ini. Baca Al-Qur'annya pun mencoba diatur ya, minimalnya misalnya kalaupun tidak bisa 30 juz, minimalnya misalnya 1 juz dipertahankan atau 2 juz misalnya, mudah-mudahan 3 juz, berarti itu sudah khotam ya selama 10 hari. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar ya, misalnya dengan status-status kita yang menyuruh kepada kebaikan dan status kita misalnya yang menyuruh untuk mencegah dari kemunkaran. Kemudian berkurban, bahwa di hari nahar 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik sunnah kurban. Bahkan kurban ini lebih utama daripada sedekah yang senilai dengan kurban. Misalnya kita sedekah senilai dengan kurban, itu lebih utama kurban ya. Kemudian bertaubat. Nah di sini ditekankan di awal bulan Dzulhijjah ya, bertobat ya dari berbagai dosa dan maksiat, kemudian meninggalkan berbagai tindak kezaliman ya. Nah kita bertaubat, merenungkan diri, jadi banyak bermuhasabah nih, bermuhasabah ya. Ketika orang-orang yang sedang berhaji di hari Arafah, mereka disuruh untuk bermuhasabah oleh Allah ya, bermuhasabah, kemudian berdoa terus di hari Arafah, mengingat-ingat dosa yang sudah dilakukan. Harus diungkapkan ya, misalnya kepada siapa misalnya berdosa kepada si maaf ya, misalnya pernah melakukan zalim ABCD misalnya. Nah itu harus diikrarkan. Nah intinya bahwa keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah ini berlaku amalan apa saja yang nggak terbatas pada amalan tertentu, sehingga amalan tersebut misalnya kayak sholat, sedekah, baca Quran dan amal soleh lainnya. Nah kemudian nah tadi nih saum awal Dzulhijjah, bahwa dalil keutamaan saum awal Dzulhijjah, bahwa dari istri dan beberapa istri Rasulullah menyampaikan bahwa karena Rasulullah yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa thalatha ayyam min kulli syahrin awal isnain minasyahri wal khamis, bahwa intinya Rasulullah saum pada 9 hari awal Dzulhijjah dan Asyura ya 10 Muharram,
berpuasa 3 hari setiap bulannya, di awal bulan di hari Senin dan Kamis juga ya, awal Isnain min syahri wal Khamis. Nah, bahwa di antara sahabat yang mempraktekkan saum misalnya 9 hari di awal Zulhijjah ada seperti Ibnu Umar, misalnya Hasan Basri dan lain sebagainya. Kemudian ada juga riwayat yang Nabi nggak melakukan saum gitu ya. Ini riwayat dari Aisyah bahwa itu Rasulullah saiman fil asyri qattu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah saum pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah sama sekali. Nah, di sini ada beberapa pendapat ya bahwa ketika berbeda pendapat ini, bahwa riwayat Hafsah mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan ya saum pada 9 hari Zulhijjah, tetapi misalnya Siti Aisyah menyatakan Nabi tidak pernah saum 9 hari di bulan Zulhijjah. Nah, jadi kemudian Hafsah menyatakan bahwa beliau malah tidak pernah meninggalkan saum ya 9 hari Zulhijjah. Maka yang dimenangkan adalah perkataan diantaranya ini menurut pendapat ini yang menetapkan adanya saum 9 hari Zulhijjah. Nah, di sini cara melakukan saumnya ya, misalnya nih boleh melakukan dari tanggal 1 sampai 9 misalnya, dan lebih utama yang 9-nya ya, jangan sampai terlewat. Boleh melakukan dengan memilih hari yang diinginkan misalnya, yang penting saum Arafah jangan ditinggalkan. Kemudian ini seputar hari Arafah ya, kemarin sebenarnya udah dibahas ya, tetapi kita kuatkan lagi dari tanggal 1 nanti sampai tanggal 13 seperti apa ya. Nah, di sini keutamaan hari Arafah, bahwa hari Arafah itu hari disempurnakannya agama dan nikmat ya. Bahwa dalam Sahihain Umar bin Khattab berkata, ada seorang Yahudi berkata kepada Umar bahwa ayatun, ada sebuah ayat fi kitabikum, dalam kitab kalian, taqra'unaha, yang kalau kalian membacanya, lau alaina ma'syarul yahud, dan seandainya ayat tersebut turun di tengah-tengah orang Yahudi, nazalat ya, lat takhadna dzalikal yaum aidan, tentu kami akan menjadikannya sebagai hari perayaan. Qala ayyu ayat yang mana gitu ya. Al yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat yang ayat ini ya, al yauma akmaltu, ini Al-Baqarah ya. Di sini Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3 bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah, ini pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama kalian. Nah, di sini Umar berkata bahwa qala Umar qad arafna dzalikal yaum, kata Umar ya, kami telah mengetahui hal itu, yaitu dzalikal yaum, hari wal makan dan tempat, aladzi nazalat fihi ala nabi wa huwa qaimun bi Arafah yauma jumu'ah. Kami sudah tahu hal itu, yaitu hari dan tempat di mana ayat tersebut diturunkan, bahwa ayat itu ya, Al-Maidah ayat 3 itu diturunkan ketika beliau berdiri di Arafah pada hari Jumat. Nah, di sini ya, bahwa ayat tersebut turun pada hari Aid, yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Nah, di sini bahwa hari Arafah itu adalah hari Aid ya, perayaan umat muslim. Bahwa surah Al-Maidah ayat 3 tadi juga turun ya pada 2 hari Aid, yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Kemudian Umar juga berkata bahwa keduanya, hari Jumat dan hari Arafah itu alhamdulillah hari raya bagi kami ya. Kan tetapi hari Arafah adalah hari Aid bagi orang yang sedang wukuf di Arafah saja. Sedangkan bagi yang tidak wukuf dianjurkan untuk saum menurut jumhur ulama. Nah, kemudian hari Arafah adalah asy-syafa'u, yaitu penggenap ya, bahwa Allah bersumpah tadi ya, wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i, syaf'i ini penggenap di sini adalah maksudnya Allah bersumpah dengan Idul Adha, yaitu Yaumun Nahar. Bukan maksudnya hari Arafah itu asyaf'u ya, wasyaf'i itu maksudnya hari Arafah. Allah bersumpah dengan hari Arafah. Sedangkan wal watar, yaitu hari yang ganjil, itu adalah Yaumun Nahar, yaitu hari Idul Adha. Jadi selagi tafsir dari wasyaf'i wal watar ya, wasyaf'i itu maksudnya demi hari Arafah ya Allah bersumpah.
Kemudian wal watar itu demi hari nahar, yaitu Idul Adha. Nah ini yang disebutkan dalam surah Al-Fajr ya, wasyaf'i wal wat. Nah kemudian jadi tadi al-watar itu adalah hari Arafah, sedangkan asyafu itu adalah hari nahar atau Idul Adha. Kemudian hari Arafah itu hari yang paling utama ya. Ada juga yang berpendapat hari yang paling utama adalah hari nahar atau Idul Adha ya. Kemudian hari Arafah itu lebih utama dari 10.000 hari. Ini ada Anas bin Malik menyampaikan bahwa hari Arafah itu lebih utama dari 10.000 hari. Atau berkata bahwa barang siapa yang saum pada hari Arafah akan dapat pahala ya seperti berpuasa 2.000 hari. Nah, seperti 2.000 hari kita saum ya di hari Arafah itu. Kemudian hari Arafah juga menurut sekelompok ulama salaf disebut hari Haji Akbar ya, yang berpendapat seperti ini Umar dan lainnya ya. Sedangkan ulama yang tidak sependapat mengatakan bahwa Haji Akbar adalah hari nahar Idul Adha. Kemudian saum pada hari Arafah itu kemarin sudah dibahas ya, pokoknya diampuni dosa 2 tahun. Siamu yaumi Arafah, saum tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, ahtasibu alallah, dapat menghapuskan dosa yang ahtasibu alallah ya, yang karena Allah, ayukaffirasana, akan diampuni dosa, alati qoblahu, yaitu 1 tahun sebelumnya, wasanah alati ba'dahu, dan 1 tahun setelahnya, wasiyamu yaumi asyura, ahtasibu alallah ayukaffirasana alati qoblahu. Kalau saum 10 Muharram ya, saum Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian ke-8 hari Arafah adalah hari pengampunan dosa, hari pembebasan dari siksa neraka. Dari Siti Aisyah bahwa ma min yaumin aktsar min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadanu summa yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka itu adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diingatkan oleh mereka gitu. Ma aradaha ulai. Jadi Allah begitu bangga dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasul bersabda bahwa innallaha azza wa jalla yubahi, Allah berbangga malaikat tahu kepada para malaikatnya, asyiyata Arafah, sore Arafah ya, bi ahli Arafah, dengan orang-orang di Arafah. Fayaqulu, maka Allah berfirman ya, berkata, unduru, lihatlah, ila ibadi, hambaku ya, tauni, mereka mendatangiku, syu'than, dalam keadaan kusut, ghubran, dalam keadaan berdebu. Di sini ya, bahwa Allah sangat bangga terhadap orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, dan kita pun yang berada di sini ya sedang melaksanakan saum sama ya, disuruh untuk yang di Arafah mereka mengingat-ingat ya, bermuhasabah dosa yang sudah dilakukan, berdoa, memperbanyak doa ya selama 6 jam ya. Kita juga di sini disyariatkan saum ketika belum berkesempatan berhaji ya, saum dengan merenungi berbagai apa yang sudah dilakukan, kesalahan-kesalahan apa. Kemudian nanti di tanggal 10-nya ya kita mengorbankan ya, berkurban, mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita dengan udhiyah ya, kurban yang kita lakukan ketika disembelih, maka sifat-sifat syaitani ya, sifat-sifat hewaninya kita keluarkan ya bersamaan dengan kita berkurban. Nah kemudian ini saum Arafah ya, sudah beberapa kali disampaikan bahwa amalan yang disunahkan bagi orang yang tidak berhaji, bahwa siyamu yaumi Arafah ahtasibu alallah ayukaffirasana. Ini udah tadi ya, bahwa hukum saum Arafah kalau menurut Imam Syafi'i dan Syafi'iyah disunahkan saum Arafah bagi yang tidak wukuf ya. Adapun orang yang sedang berhaji maka disunahkan untuk tidak saum ya, karena ada hadis Ummu Fadl yang kita bahas kemarin bahwa ananasan, bahwasanya orang-orang ya tamarau indaha yauma Arafah fi saumin nabi, bahwa
orang-orang berbantah-bantahan ya dekatnya pada hari Arafah tentang saum Nabi. Faqala ba'duhum huwa qa'imun wa qala ba'dhum laisa bishaim. Faqala ba'duhum huwa shaim wa qala ba'duhum laisa bishaim. Nah, jadi sebagian orang mengatakan bahwa Rasulullah teh saum, yang lainnya enggak saum. Kemudian waqala ba'duhu fa arsalat ilaihi biqadahi labanin. Kemudian dikirim Ummu Fadl ya mengirimkan semangkok susu ya biqadahi labanin wa huwa waqif ya kepada beliau ketika beliau sedang berhenti di atas unta beliau, fasyaribahu, maka beliau meminumnya. Nah, di sini bahwa kemudian hadis yang lainnya fa arsalat ilaihi bihilab wa huwa waqif fil mauqif fasyariba minhu wan nas yanzurun. Jadi beliau ketika Maimunah mengirimkan satu wadah berisi susu ya, ketika sedang wukuf, beliau sedang wukuf, kemudian beliau meminum dan orang pun menyaksikan. Nah, jadi seperti itu. Mengenai pengampunan dosa di hari Arafah, para ulama ada pendapat ya, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dosa kecil. Kalau Imam Nawawi mengatakan bahwa jika bukan dosa kecil yang diampuni, semoga dosa besar diperingan. Jika tidak, semoga ditinggikan derajat. Sedangkan jika melihat dari penjelasan Ibnu Taimiyah, bukan hanya soal dosa besar yang diampuni, dosa besar yang diampuni, karena hadis ini sifatnya umum ya, bahwa hadis ini sifatnya umum. Kemudian bagaimana jika waktu wukuf di Saudi Arabia berbeda dengan 9 Zulhijjah di Indonesia? Jawabannya adalah ikut penglihatan hilal di Indonesia tentu saja ya, untuk melaksanakan saum Arafah dan beridul Adha. Bahwa dalilnya ya dari Abdullah bin Umar, idza ra'aitumu, jika kalian melihat hilal, fasumu, maka saumlah, wa idza ra'aitumu, dan jika kalian melihatnya lagi, fa'aftiru, maka berhari raya, fa innahu ma'alikum faqdurulah. Kalau hilal tertutup maka genapkanlah ya Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini bahwa hilal itu di negeri masing-masing ya yang dipatokannya. Jadi itu perintah hadis. Jadi yang menguatkannya tadi ya bahwa Ummu Fadl bin Haris pernah menyuruh untuk menemui Mu'adz bin Syam dalam rangka menyelesaikan suatu urusan. Nah, di sana setibanya di Syam, saya selesaikan urusan yang dititapkan Ummu Fadl. Ketika itu masuk tanggal 1 Ramadan dan saya masih di Syam. Saya melihat hilal malam Jumat, kemudian saya pulang ke Madinah. Setelah di Madinah di akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian melihat hilal? Tanya Ibnu Abbas. Quraisy menjawab, kami melihatnya malam Jumat. Kamu melihatnya sendiri? Tanya Ibnu Abbas. Ya, saya melihatnya dan penduduk yang ada di negeri melihatnya. Mereka saum dan mereka pun bersaum. Nah, ini bahwa Ibnu Abbas menjelaskan bahwa lakinna ra'ainahu lailatas sabti ya, kami melihatnya malam Sabtu gitu ya. Fala nazalu nasum hatta nukmilu salasina aw narah. Kami terus saum hingga kami selesaikan selama 30 hari atau kami sampai melihat hilal Syawal. Kemudian Quraisy bertanya lagi, mengapa kalian tidak mengikuti ruqyah Muawiyah dan puasanya Muawiyah? La hakadza amarna Rasulullah. Tidak, seperti ini yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi ini dalil bahwa hilal itu di negeri kita sendiri ya, tidak mesti sama dengan hilal di Saudi Arabia. Jadi hilal lokal itu yang berlaku gitu ya, hilal yang kita lihat di negeri kita sendiri. Ya, kalau misalnya hilal negara lain dipaksakan berlaku di negeri kita misalnya, misalnya bayangkan saja ya, zaman dulu kan komunikasinya belum ada gitu ya, bahwa berita bahwa wukuf di Arafah itu kapan-kapannya itu kan pasti terkendala komunikasi. Nah, jadi intinya kesimpulannya hilal lokal itu lebih memudahkan ya untuk kita untuk menentukan momen penting ini. Nah, jadi seperti itu. Bahwa kemudian ini sudah dibahas dari kemarin ya, bahwa sifatnya sunnah ya. Idza dakhalatil asyru, apabila sudah masuk 10 hari pertama Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban ya, sudah ada misalnya kurbannya gitu. Jadi bukan kalau binatang kurbannya belum ada, nggak usah misalnya menahan diri untuk tidak itu kuku dan bulu rambut dan lainnya. Tapi misalnya ketika kita udah siap nih apa yang akan dikurbankan, kemudian masuk tanggal 1, nah nggak boleh kita memotong ya, sunnah hukumnya ya, tidak boleh dipotong kuku. Tapi misalnya kalau baru belinya di tanggal 3, misalnya kita baru beli hewan kurban di tanggal 3, nah dari sanalah kita berlakunya ya.
Jadi idza dakhalatil asyru, kalau sudah memasuki 10 hari pertama Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan ingin untuk berkurban, fala yamassa min sya'rihi, jangan menyentuh memotong rambut kepala, wa basyarihi, dan rambut yang ada di badan ya, wa adfar ada di hadis yang lain, dan kuku-kuku. Nah, sedikit pun juga. Nah, di sini ya. Kemudian nah di sini juga ada lagi. Jadi intinya nah, boleh nggak saum Arafah namun punya hutang saum, masih punya kodok di sini. Nah, kalau para fuqaha berbeda pendapat di sini ya. Kalau ulama Hanafi boleh-boleh saja melakukan saum sunnah sebelum kodok saum Ramadan misalnya. Mereka sama sekali tidak mengatakan makruh. Alasannya kodok saum tidak mesti dilakukan sesegera mungkin ya. Al aslu fil amri la yaqtadil faur. Kalau Ibnu Abidin menyatakan bahwa seandainya wajib kodok saum dilakukan segera mungkin tanpa boleh menunda-nunda, tentu akan makruh ya jika seseorang mendahulukan saum sunnah dari kodok Ramadan. Nah, kemudian ada Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh namun disertai makruh gitu ya. Boleh tapi disertai makruh jika seseorang mendahulukan sunnah ya daripada kodok saum. Karena jika melakukan seperti berarti seorang itu mengakhirkan yang wajib ya demi mengerjakan yang sunnah. Ini menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Makanya intinya mah secepat-cepatnya ya selesaikan untuk kodok itu misalnya. Kemudian nah di sini dalam mengkodok kan ini bahasanya sangat panjang ya, intinya lah kita mah bahwa di sini ada pendapat ya bahwa kana yakunu alayya saum, kata Siti Aisyah, ya aku masih punya hutang saum Ramadan ya, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban, ya aku tidak mampu mengkodoknya kecuali di bulan Sya'ban. Nah, bahwa hadis ini dilakukan Aisyah karena beliau itu kan sangat sibuk ya mengurusi Nabi gitu ya, sibuk misalnya, jadi sehingga malah Sya'ban ya sebelum Ramadan gitu ya mengkodoknya gitu. Jadi ini artinya hadis ini bahwa pelajaran dari hadis Aisyah bahwa beliau baru mengkodok saum itu di bulan Sya'ban. Dari hadis ini Ibnu Hajar mengatakan bahwa tidak boleh mengakhirkan kodok saum lewat dari Ramadan berikutnya. Nah, jadi disunahkan menyegerakan mengkodok ya. Jika ditunda maka tetaplah sah, sebetulnya sah ya. Menurut para ulama fikih mereka mengatakan bahwa yang penting ada azam, ada tekad ya untuk melunasi kodok. Nah ini jadi pendapat yang terkuatnya adalah boleh ya melakukan saum sunnah sebelum kodok selama waktunya masih lapang. Jadi jika seseorang melakukan saum sunnah sebelum kodok saum, puasanya sah dan nggak berdosa gitu ya misalnya. Nah kemudian doanya ya, doa pada hari Arafah kemarin juga sebetulnya udah dibahas, ini kebahas kembali ya. Hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, ma min yaumin aktsar min ayyatikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadanu summa yubahi bil mulk fayaqulu ma arada ulai. Nah ini ya, kalau ini mah Allah sangat membanggakan. Kemudian yang lainnya adalah khairu doa yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Bahwa inilah doa yang paling dikabulkan ya, paling dipenuhi ya, mustajab dan makbul. Nah, jadi apa keutamaan doa ini hanya khusus untuk yang wukuf di Arafah? Apakah berlaku juga keutamaan ini bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji ya? Yang tepat mustajabnya doa itu adalah umum ya, bahwa baik yang haji ataupun yang tidak haji, karena keutamaan yang ada adalah keutamaan pada harinya, pokoknya harinya ya, baik yang wukuf atau tidak. Nah ini terkait zaman waktunya. Sedangkan yang berada di Arafah yang sedang wukuf pada tanggal 9 Juli ini berarti menggabungkan antara keutamaan waktu dan tempat. Kalau kita mah ya kebagian waktunya saja, mustajabnya itu kalau di sana mah ya tempatnya iya, waktunya iya gitu ya. Tanda bahwa doa hari Arafah itu dilihat dari kemuliaan tersebut ya. Kalau sebagian ulama membolehkan ta'rif itu berkumpul di masjid untuk berdoa dan zikir ya di hari Arafah. Misalnya bahwa di hari Arafah itu karena saking istimewanya ya
bahwa di sini misalnya kita walaupun sendiri misalnya berzikir, berdoa gitu ya, sibuk beribadah, memperbanyak doa ya, tidak banyak bergaul dengan manusia. Jadi upayakan di hari Arafah itu kita tidak melakukan banyak aktivitas di luar ya, tetapi kita saum, kemudian kita bermuhasabah, mengingat-ingat ya dosa yang sudah kita lakukan, kemudian mengingat-ingat walaupun dalam kondisi sendiri ya, nggak mesti bareng-bareng juga, misalnya di rumah misalnya ketika saum memperbanyak tilawah Al-Qur'annya, kemudian memperbanyak doanya gitu ya. Doanya kemarin sudah disampaikan ya, bahwa khairu doa, bacaan terbaik di hari Arafah itu adalah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini terus dibaca terus gitu ya, berapa kali gitu ya, berapa ribu kali misalnya kita baca terus doa ini di hari Arafah. Kemudian afdal maqultu ana wan nabiyyun Aisyah Arafah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat utama yang aku dan para nabi ucapkan pada senja ya hari Arafah adalah ini doanya. Nah, kemudian kalau disebutkan bahwa sebaik-baik yang diucapkan adalah bacaan la ilaha illallah, bukan menunjukkan bahwa doa yang dimaksud dalam hadis dengan bacaan itu saja ya, tapi maksudnya doa itu adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Doa apa saja bentuknya ya. Boleh juga kita membaca selain doa itu, misalnya setelah doa tadi yang pokok ya, misalnya yang lainnya. Nah, kemudian takbir dari subuh hari Arafah sampai hari tasyrik gitu ya. Nah, kadang kita mah hari tasyrik tidak dilanjutkan gitu ya untuk bertakbirnya, bahwa babut takbir ayyamina wa idza qada ila Arafah kana Umar yukabbiru fi qubbah bimina fayasma'u alul masjid. Nah, di sini ya bahwa Umar mengumandangkan takbir ya di tendanya, kemudian orang berada di masjid mendengarnya. Mereka yang masih bertakbir ya, sampai yang berada di pasar pun ikut-ikutan takbir ya, sehingga bertakbirlah suara takbir di Mina. Nah, di sini ya bahwa tadi ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Nah, di sini ya bahwa seperti itu. Nah, kesimpulannya langsung saja di sini Idul Adha dan hari tasyrik. Nah, tadi ya udah ya, hari tasyrik itu yang dibacanya yaitu di hari tasyrik itu yang dibaca doa sapu jagat ya, doa sapu jagat memperbanyak. Tadi tidak boleh saum ya di hari tasyrik ya, di hari Idul Adha dan hari tasyrik ya 10, 11, 12, 13. Nah, tidak boleh kita saum karena itu adalah hari bergembira ya, hari kurban, hari jadi haram saum ya. Dianjurkan untuk bertakbir, memperbanyak dosa ya. Lam yurakhis fi ayami tasyrik ayyusomna ila liman lam yajid al hadiah. Hari tasyrik tidak diberi keringanan untuk saum kecuali bagi yang tidak mendapatkan al hadiyu ya ketika itu misalnya. Nah, ini kemudian Idul Adha dan hari tasyrik itu hari yang paling mulia. Bahwa inna a'dhamal ayyam, sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah, indallah tabaraka wa taala, yaumun nahri, yaitu hari kurban, summa yaumul qarri, kemudian hari tasyrik. Nah, ini ya bahwa ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu hari menikmati makanan dan minuman. Nah, di sini wazkurullah fi ayyami ma'dudat, zikir ya kepada Allah hari yang berbilang. Hari yang berbilang di sini adalah maksudnya hari Idul Adha dan hari tasyrik ya. Nah, di sini bahwa di sini kita harus memperbanyak. Jadi hari tasyrik itu hari berzikir ya. Hari berzikir, jadi upayakan tadi ya tanggal 9-nya kita banyak muhasabah sambil saum, tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12-nya berzikir dan bertakbir ya, diperbanyak. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa? Maksudnya apa? Wazkurullah di sana itu ya berzikirlah yaitu fi ayami ma'dudat, pada hari yaumun nahar dan yaumut tasyrik itu berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib gitu ya. Ini disyariatkan hingga hari tasyrik ya.
Kemudian membaca tasmiyah ya, bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban. Nah, kemudian berzikir memuji Allah ketika makan minum gitu ya. Berzikir dengan takbir ketika melempar jumroh di hari tasyrik. Berzikir kepada Allah secara mutlak karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik gitu ya. Nah, kemudian dianjurkan memperbanyak doa sapu jagat di hari tasyrik. Pokoknya perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ya di hari tasyrik perbanyak doa ini. Kalau tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya. Kalau ini di hari tasyrik yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi doa sapu jagat ini terkumpul di dalam seluruh kebaikan ya. Jadi Nabi paling sering baca doa sapu jagat ini, bahwa karena aksaru doa Nabi, doa yang paling banyak dibaca Nabi itu Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini ya memperbanyak doa, kemudian banyak bersyukur kepada Allah, makan dan minum ya di ayam tasyrik. Jadi rinciannya seperti ini ya, kesimpulannya 1 sampai 9 Zulhijjah, saum sunnah ya di awal Zulhijjah, memperbanyak takbir mutlak ya, takbir yang tidak terkait dengan waktu, tidak dibasati waktu dan tempat, boleh di pasar, di jalan, di kendaraan, di rumah, untuk terus bertakbir seperti layaknya takbiran hari raya. Kemudian memperbanyak amalan soleh ya, seperti sedekah. Kemudian dilarang memotong rambut dan kuku bagi yang berniat kurban, khusus sahibul kurbannya, tidak berlaku bagi anggota keluarga. Dari awal Zulhijjah sampai hewan kurban disembelih. 9 Zulhijjahnya saum Arafah, memperbanyak doa di hari Arafah ya, karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Memperbanyak bacaan tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi memperbanyak takbir ya sejak ba'da subuh pada hari Arafah sampai 13 Zulhijjah. Nah, ini takbir muqayyad, maksudnya setelah setelah sholat. 10 Zulhijjahnya dianjurkan tidak makan ya sebelum Idul Adha bagi yang punya kurban. Hal ini tidak berlaku bagi yang tidak punya kurban. Kemudian sholat Idul Adha, kemudian menyembelih kurban, tidak boleh saum ya, sudah boleh memotong rambut dan kuku pada sahibul kurban yang kurbannya disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari tasyrik, menyembelih kurban, tidak boleh saum, memperbanyak zikir, memperbanyak doa sapu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hari makan minum, hari banyak bersyukur. Nah, sudah ya, alhamdulillah. Nah, dari Ustaz Muhammad Taisukal ya, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan kita semakin memaknai ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, jangan sampai beberapa menit detik pun terlewatkan, karena satu amalan yang kita lakukan lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah, bahkan tidak bisa menandingi jihad fisabilillah sekalipun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dr. Haja Fenty yang sudah menyampaikan materi. Jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai ilmu yang bermanfaat, dipahamkan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca doa, baca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullah.